Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kebun Cilik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teknik flashing dan apa sih manfaatnya flashing bagi aglonema kita. Tapi sebelumnya ini disclaimer ya. Jadi saya akan menjelaskan sesuai apa yang saya mengerti, apa yang saya tangkap dan sesuai dengan apa yang saya alami serta saya terapkan di kebun saya. Nanti kalau ada istilah atau penjelasan yang memang kurang tepat, jadi mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah, sebenarnya flashing itu apa? Nah, flashing itu sebenarnya juga sama dengan kita menyiram. Akan tetapi flashing itu yaitu kita menyiramnya itu sampai benar-benar ngocor. Airnya itu benar-benar keluar dari pot dan banyak. Itu yang definisi flashing yang saya mengerti adalah seperti itu. Jadi kita siram sampai banyak dan sampai mengocor dari dasar pot seperti ini. Sama halnya dengan istilah flush pada toilet ya. Kalau flush di toilet itu kan kita menyiram dengan air dengan debit yang banyak. Nah, ini juga flashing di sini adalah kita menyiram aglonema kita dengan tekanan yang agak kencang dan dengan debit air yang banyak sehingga airnya ini keluar dari dasar pot. Nah, sekarang tujuannya apa sih flashing dan kenapa kita harus melakukan flashing pada aglonema? Menurut yang saya terapkan selama ini, kita ini sebenarnya wajib untuk melakukan flashing secara rutin. Kalau kalian tidak sempat secara rutin seperti saya kan juga bekerja ya, setidaknya 1 minggu sekali itu kita wajib melakukan flashing ke aglonema kita. Agar apa? Agar endapan-endapan yang ada di media tanam di dasar itu bisa berganti. Jadi air bekas siramnya itu, air yang ada di endapan media tanam yang di bawah itu kita akan ganti secara berkala dengan cara kita flashing lagi. Jadi kita siram lagi, otomatis endapan yang di bawah itu kan otomatis dia akan keluar karena kita siram gerojok dari atas dan dia akan berganti lagi. Nah, itu fungsinya flashing agar kita bisa mengganti apa yang ada di dasar pot itu dengan air baru lagi. Kalau tidak kita ganti, yang akan terjadi adalah akar kita akan jenuh dan akar kita itu lama-lama akan menyerap residu yang ada di dasar pot dan bisa menjadi kecoklatan, akhirnya bisa busuk. Itu kalau kita tidak rutin flashing akan seperti itu. Tetapi kalau kita rutin flashing, itu akar yang ada di dasar pot akan lebih bersih dan lebih putih karena kita tidak menyimpan residu terlalu banyak, terlalu lama di dasar pot. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa tidak lonyot tuh kalau kita sering flashing? Sepengalaman saya akan saya jawab tidak akan lonyot karena yang menyebabkan lonyot ataupun busuk akar itu bukanlah karena kita sering siram ke aglonema, bukan karena itu. Tetapi kalau lonyot itu biasanya karena memang ada bakteri atau patogen yang menempel di daun, di batang ataupun di media tanam kita. Sedangkan untuk busuk akar itu biasanya karena dia menyimpan terlalu residunya ini terlalu banyak di dasar pot sehingga akar-akarnya ini semakin lama semakin coklat dan terserang dan akhirnya lonyot. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan karena kita sering siram, tetapi memang karena ada bakteri atau patogen jahat. Nah, makanya harus kita sering flashing untuk tujuannya itu salah satunya ya untuk membuang patogen atau bakteri-bakteri jahat yang menempel. Makanya ketika kita flashing itu semprotnya pun harus sama di dasar di balik daun yang di bawah. Jadi jangan hanya di depan dan jangan hanya di media tanam, tetapi kita semprot-semprot daunnya sampai di balik-baliknya dan media tanam sampai banyak dan sampai memang benar-benar mengocor dari dasar pot. Jadi sahabat kebun cilik, yang akan saya tekankan lagi di sini adalah aglonema kita lonyot ataupun busuk itu bukan karena sering kita siram, bukan karena air yang menyiram yang mengenai ke aglonema kita sesering mungkin, bukan karena itu, tetapi melainkan karena ada bakteri atau patogen jahat. Makanya kita harus rutin memflashing aglonema kita. Kalau kalian sempat setidaknya 1 minggu sekali itu 2-3 kali kalian flashing dengan syarat media tanam kalian harus poros ya.
Jadi itu kuncinya, media tanam kita harus poros dan harus rutin kita flushing. Oke sahabat kebun cilik, sekian sedikit informasi dan tips dari kami. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian. Happy gardening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.